Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Eh, saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sabah Mikael Simangunsong dengan NPT 112200011 dari kelas Meteorologi 5D. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal esai pada ujian tengah semester Fisika Awan. Baik, untuk soalnya sendiri, itu yang pertama adalah gambarkan dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Dan yang kedua itu menjelaskan tentang kurvatur efek pada pembentukan butiran awan, ini adalah persamaan Kelvin. Yang B itu adalah solute efek pada pembentukan butir awan, atau ini adalah persamaan Raoult. Lalu ada yang C itu kaitannya antara kurvatur dan solute efek pada pembentukan butir awan yang akan ditunjukkan pada Kohler curve. Nah, yang ketiga itu menjelaskan tentang perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi gaya buoyancy. Yang keempat, yaitu kita akan menjawab soal yang berupa sebuah droplet dari ukuran 2,xx μm menjadi ukuran 3,xx dalam selang waktu sekitar 1x menit. Nah, di suhu minus 10 derajat Celcius dan pada tekanan 60-an kPa, hitunglah supersaturation lingkungan. Nah, abaikan efek pelarutan dan kelengkungan dalam persamaan pertumbuhan droplet dengan nilai 10 pangkat 1,5 dan XX adalah 2 digit terakhir dari NPT saya. Nah, NPT saya digit terakhirnya adalah 11, maka yang XX tadi akan diubah dengan angka 11. Yang kelima juga sama ya. Nah, yaitu menghitung berapa nilai kecepatan angin vertikal pada periode orografi yang sebanding dengan periode dari buoyancy oscillation. Jika lapisan dari udara tak jenuh melewati daerah orografi dengan ketinggian x, kilometer ya, terpisah dari arah aliran dengan lapse rate 4,xx derajat Celcius per kilometer dengan suhunya adalah 20-an, x gitu ya, derajat Celcius. Nah, diketahui bahwa XX adalah 2 digit terakhir NPT saya, yaitu 11 ya. Oke. Untuk mari kita mulai dari jawaban soal nomor 1, yaitu mengenai penggambaran dan jelaskan konsep diagram dari tahap-tahap mikrofisis awan. Nah, berikut adalah diagram mikrofisis awan. Nah, untuk ini sendiri saya ambil dari Storm and Cloud Dynamics kalau tidak salah ya, punyanya, nanti kayaknya di referensi ada. Nah, ini saya ambil dari buku tersebut. Nah, di sini menjelaskan tentang bagaimana mikrofisis awan yang dapat menghasilkan seperti ini. Ada drizzle warm rain, lalu ada warm rain, ada sleet rain, lalu ada snow rain, hail, droplets, dan lain-lain. Ada juga sleet ya. Nah, lalu untuk penjelasan secara singkatnya yaitu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu penyuplai uap air gitu ya. Proses ini dimulai dengan pasokan uap air ke dalam awan yang merupakan bahan dasar untuk pembentukan awan. Uap ini dapat berasal dari evaporasi, sumber air, atau proses lain yang meningkatkan kelembapan di atmosfer. Nah, yang kedua adanya nukleasi es, yaitu uap air mengalami pengendapan dan membentuk inti es yang dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu adanya nukleasi heterogen, yaitu di mana uap air mengendap pada partikel kecil seperti debu atau garam, dan nukleasi homogen, yaitu di mana air mengembun menjadi es tanpa adanya inti. Yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan kondensasi, yaitu setelah pembentukan inti es, uap air di sekitar inti tersebut akan mengembun, membentuk tetesan air, lalu mengarah kepada pembentukan tetesan awan. Lalu ada koalesensi. Nah, tetesan air yang lebih kecil bergabung dengan tetesan yang lebih besar melalui proses koalesensi. Ini meningkatkan ukuran tetesan air yang menjadi penting untuk pembentukan presipitasi. Kemudian ada pembekuan heterogen, yaitu tetesan air yang supercooled atau titik, kalau dikatakan air yang kelewat dingin, yaitu air yang berada di bawah, yaitu suhu air ya, air yang suhunya berada di bawah 0 derajat Celcius tapi dia itu belum membeku. Nah, dia itu dapat membeku pada inti es
lalu menghasilkan lebih banyak partikel es. Nah, kemudian ada agregasi, yaitu partikel es dapat bergabung satu sama lain, membentuk partikel yang lebih besar. Proses ini dikenal sebagai agregasi dan dapat meningkatkan jumlah presipitasi yang terbentuk. Nah, kemudian ada proses presipitasi. Nah, akhirnya tetesan air atau partikel es yang cukup besar akan jatuh ke bumi sebagai presipitasi, yaitu seperti hujan, salju, sleet, dan lain-lain. Seperti tadi ada hujan yang hangat gitu ya. Nah, proses ini sangat tergantung pada kondisi atmosfer termasuk suhu dan kelembapan. Oke, kita lanjut ke soal kita yang kedua, yaitu dimana untuk menjelaskan mengenai kurvatur efek di persamaan Kelvin, solute efek untuk persamaan Raoult, dan kaitan antara kurvatur dan solute efek yang dijelaskan oleh Euler curve. Ini ya adalah kurvatur efek gitu ya. Awan adalah kumpulan tetes-tetes kecil yang mempunyai volume per meter kubik dan mempunyai radius sekitar 10 mikrometer. Nah, presipitasi atau hujan terdiri dari tetes-tetes yang lebih besar, biasanya lebih dari 100 mikrometer. Nah, proses yang terjadi adalah fase uap akan menjadi tetes melalui kondensasi, disebut dengan pengintian. Lalu tetes-tetes dari uap air dalam atmosfer berada di atas kondisi kelewat jenuh atau yang nanti akan disebut sebagai supersaturation. Nah, kelewat jenuh atau S diartikan sebagai kelebihan, yaitu 100%. Lebih dari 100% ya. Nah, di mana udara dengan kelembapan relatif 99,5% mempunyai kelewat jenuh 0,5%. Nah, tetes tumbuh dengan mengorbankan tetes-tetes lain. Ada dua mekanisme mikrostruktur awan labil. Yang pertama itu tumbukan atau collision antar tetes, dua koalensi antar tetes air. Nah, ini hampir sama seperti penjelasan di nomor 1 tadi yang menjelaskan tentang bagaimana mikrofisis dari awan. Mekanisme kedua memerlukan interaksi antara tetes air dan kristal es yang terbatas pada awan yang puncaknya mencapai temperatur di bawah 0 derajat Celcius. Nah, tetes akan stabil jika ukurannya itu mencapai nilai kritis tertentu. Nah, tetes air itu dia itu mempunyai nilai kritis ya. Nah, tetes yang lebih besar dari ukuran kritis akan tumbuh dan tetes yang lebih kecil akan lenyap atau meluruh. Jika keseimbangan terjadi antara tetes cair dan uapnya, maka tekanan uap kondensasi dan penguapan akan mencapai keseimbangan. Nah, tekanan uap jenuh di atas permukaan tetes bergantung pada nilai kelengkungan, makanya disebut dengan kurvatur efek. Nah, karena dia bergantung pada kelengkungan yang dinyatakan pada persamaan seperti berikut, yaitu ESR itu sama dengan ES eksponensial dari 2A per R RV rho L kali T. Nah, di mana di sini sudah jelaskan ya, ESR itu adalah tekanan uap jenuh di atas permukaan tetes yang berbentuk bola. R itu adalah jari tetes. Lalu ini ada seperti alfa ya. Nah, itu tegangan permukaan tetes. Lalu rho L itu adalah densitas dari tetes. Lalu ada T yaitu temperatur. Lalu ada RV yaitu konstanta gas untuk uap air. Dan ES yaitu tekanan uap jenuh di atas air datar atau bulk water. Nah, untuk rumus ini sendiri saya ambil dari bukunya, kalau tidak salah, Prof. Bayong Sasjono. Di judulnya itu ada di meteorologi terapan. Nah, kemudian tegangan permukaan adalah kerja persatuan luas yang diperlukan untuk memperluas cairan pada temperatur tetap. Pada daerah temperatur meteorologis, tekanan permukaan air sekitar 7,5 kali 10 pangkat minus 2 Newton per meter atau sekitar 75 dyne per centimeter. Jika ukuran tetes air kurang dari radius kritis, maka tekanan U yang diperlukan untuk menjadi jenuh akan menjadi besar. Nah, jika tekanan uap lingkungan E lebih besar dari ERR, maka tetes dengan jejari R akan tumbuh. Sebaliknya, jika E lebih kecil dari ER kali atau R, maka tetes akan lenyap. Ini sesuai dengan yang tadi ya, yang ada di sini, yang menjelaskan tentang kalau tetesnya lebih besar dari ukuran kritis, maka dia akan tumbuh, dan tetes yang lebih kecil akan lenyap, gitu ya. Nah, ukuran kritis tetes RC dapat ditentukan dengan persamaan seperti berikut. Nah, E dikurangi ES RC sama dengan 0, atau kita dapat menyamakan ruasnya sehingga E sama dengan
ES RC gitu ya. Nah, lalu E sama dengan ES EXP. Nah, ini dimasukin ya ke yang tadi. Nah, atau didapatkan rasio jenuhnya sebagai berikut. Oke, kita lanjut. Yang kedua itu ada solute effect. Oke, ya oh ya. Saya tadi lupa menjelaskan bahwa ini yang disebut dengan persamaan Kelvin. Ini disebut dengan persamaan Kelvin untuk si ESR ini. Lalu kita masuk ke dalam si solute effect. Nah, jika jejari tetes larutan R tidak terlalu kecil, maka persamaan tekanan uap E aksen R dapat didekati dengan baik oleh persamaan sebagai berikut. E aksen R per ES itu sama dengan 1 ditambah A per R dikurangi B per R pangkat 3, atau S sama dengan 1 ditambah A per R dikurangi B per R pangkat 3. Nah, dalam hal ini, A per R pangkat 3 dapat disebut suku panjang yang menyatakan kenaikan rasio jenuh terhadap permukaan datar. Suku B per R pangkat 3 disebut suku larutan yang menunjukkan penurunan tekanan uap akibat adanya zat terlarut. Makanya dikatakan dengan solute effect. Nah, secara numerik, nilai A dan B masing-masing adalah, nah, A itu nilainya sekitar 3,3 dikali 10 pangkat 5 per T dalam satuan cm, lalu B itu adalah 4,3 I kali MS per M besar I ya, MS per MS dalam satuan cm pangkat 3. Nah, ini yang disebut dengan persamaan Root. Nah, kemudian kita lanjut ke Kohler curve. Nah, Kohler curve menggambarkan hubungan antara curvature effect dan solute effect dalam pembentukan butir awan. Nah, pada kurva ini terdapat dua efek yang berkontribusi terhadap tekanan uap jenuh di atas tetes. Nah, yang pertama itu ada curvature effect menyebabkan tekanan uap jenuh menurun untuk tetes yang lebih kecil. Yang kedua, solute effect menurunkan tekanan uap jenuh karena adanya zat terlarut. Kohler curve menunjukkan bahwa pada ukuran tetes tertentu, kombinasi kedua efek ini dapat menyebabkan pembentukan dan pertumbuhan butir awan. Saat ukuran tetes bertambah, pengaruh curvature effect akan berkurang, sedangkan pengaruh solute effect akan menjadi lebih signifikan. Lalu kita akan menjawab untuk soal nomor 3, yaitu mengenai perkembangan beberapa modifikasi teori parsel udara sebagai efek dari teori parsel yang terlalu cepat dalam akselerasi dalam gaya buoyancy. Nah, yang pertama itu untuk modifikasi teorinya yaitu mengenai beban air yang dikondensasi. Nah, gaya angkat per unit massa udara untuk udara kering adalah GB, di mana B mencerminkan kontribusi air yang terkondensasi. Dalam kondisi udara lembab, gaya angkat ini juga dipengaruhi oleh suhu virtual yang digunakan sebagai pengganti suhu aktual. Jika air yang terkondensasi hadir dalam bentuk tetesan awan atau presipitasi, maka air tersebut akan memberikan gaya ke bawah pada parsel yang setara dengan beratnya. Oleh karena itu, faktor angkat B dapat dinyatakan dengan persamaan seperti berikut. Nah, B sama dengan T per T aksen, di mana T aksen ini adalah suhu virtual ya, dikurangi 1 ditambah mu. Nah, di mana mu ini artinya adalah rasio campuran dari kondensat dalam parsel. Nah, untuk memperhitungkan kondisi di sekitar parsel, modifikasi lebih lanjut diperlukan. Jika terdapat ekspansi adiabatik tanpa mempertimbangkan presipitasi, mu diasumsikan sebagai X, yaitu air yang terlarut. Hal ini tidak akan terjadi jika parsel tersebut sedang naik melalui awan. Ekspresi yang lebih umum untuk faktor angkat yang memperhitungkan rasio campuran dan kondensat dalam udara ambien adalah sebagai berikut ya. B sama dengan T per T aksen dikali 1 ditambah U aksen dikurangi 1 ditambah mu aksen ya. Nah, di mana mu aksen itu adalah rasio campuran kondensat dalam udara ambien. Dalam udara ambien. Nah, untuk ini sendiri sumbernya itu berasal dari A Short Course of Cloud Physics kalau tidak salah dari Rogers. Nah, kemudian ada mengkompensasikan gerakan ke bawah. Nah, konsep yang sama berlaku untuk kontinuitas massa, di mana udara harus turun ke suatu tempat untuk menggantikan volume yang dikosongkan oleh termal yang bergerak ke atas. Jika udara yang turun bebas awan, udara tersebut akan dihangatkan
pada laju adiabatik kering. Udara yang dilalui termal yang naik mungkin suhunya terpengaruh oleh penurunan adiabatik. Perubahan suhu akan mempengaruhi faktor daya apung B. Slice method atau metode irisan ya sering dibilangnya, analisis stabilitas dirancang untuk memperhitungkan efek ini. Nah, itu dapat dihitungkan sekitar A per A aksen itu sama dengan E aksen ya, E aksen U aksen per EU, atau itu setara dengan U aksen per U. Atau lebih lanjut diasumsikan bahwa udara yang naik didinginkan pada laju pseudo adiabatik, sementara udara yang turun dihangatkan pada laju adiabatik kering. Kemudian setelah waktu singkat dt, udara yang tiba di level dari bawah akan memiliki suhu yang diberikan oleh T0 ditambah YV dt dikurangi Fs V dt, di mana T0 adalah suhu awal di level, F adalah laju penurunan pseudo adiabatik, dan Y adalah laju penurunan ambien. Nah, udara yang tiba di level dari atas akan memiliki suhu T0 dikurangi Y V aksen dt ditambah F V aksen dt. Situasinya tidak stabil ketika suhu ini kurang dari suhu termal. Jadi untuk ketidakstabilan kita memiliki gamma dikurangi Ts U lebih besar dari T dikurangi gamma U aksen, atau Y dikurangi T aksen dikalikan A aksen lebih besar dari T dikurangi gamma per dikalikan A. Nah, ini adalah slash method argumennya ya, yaitu Y dikurangi gamma dikurangi Ts per T dikurangi gamma sama dengan A per A aksen. Lalu yang ketiga itu adalah pengenceran dengan cara mencampur. Ini untuk teori yang ketiga, modifikasi teori. Karena udara di sekitar umumnya lebih dingin dan lebih kering daripada elemen apung, beberapa pencampuran diharapkan terjadi dan akan cenderung mengurangi daya apung termal dan menurunkan rasio pencampurannya. Ini disebut dengan entrainment. Secara umum, efek pencampuran dapat dianalisis dengan mempertimbangkan pertukaran panas antara udara berawan dan udara yang terbawa. Pertimbangkan massa M udara yaitu adalah sebagai berikut. dQ1 sama dengan Cp dikali T dikurangi T aksen dm. Atau berawan yang terdiri dari udara kering, uap air, dan air yang terkondensasi. Jika pencampuran terjadi dengan udara luar yang terbawa melalui sisi awan, kita dapat mengasumsikan bahwa massa dm udara luar terbawa saat angin naik melalui ketinggian dz. Misal, udara berawan memiliki suhu T, udara sekitarnya disebut dengan T aksen, maka panas yang dibutuhkan untuk menghangatkan udara yang terbawa, kemudian di mana kandungan panas uap dan kondensat diasumsikan dapat diabaikan jika dibandingkan dengan udara kering. Selanjutnya diasumsikan bahwa kondensat yang menguap cukup banyak untuk menjenuhkan campuran. Panas yang dibutuhkan untuk penguapan ini adalah dQ2 itu sama dengan L dikalikan Ws dikurangi W aksen dikali dm, di mana W aksen adalah rasio pencampuran udara masuk. Kondensat terjadi selama pendakian melepaskan sejumlah panas yang diberikan oleh dQ3 sama dengan min M L dWs. Nah, oleh karena itu, selama proses berlangsung, paket yang berawan kehilangan panas dalam jumlah dQ dan memperoleh panas dalam jumlah dQ3. Berdasarkan hukum pertambahan termodinamika, maka M dikali Cp dt dikurangi R aksen T dP per P itu sama dengan min dari dQ1 ditambah dQ2 kemudian ditambahkan dengan dQ3. Nah, suku pertama pada ruas kanan adalah suku daya apung termal. Suku kedua adalah daya apung yang ditimbulkan oleh beban air di lingkungan, dan suku ketiga adalah perlambatan gesekan yang disebabkan oleh pertukaran momentum pusaran antara bidang dan lingkungan berawan. Dengan membagi kedua sisi dengan NC dan T dengan menggunakan, maka dapat disimpulkan bahwa proses entrainment adalah sebagai berikut. dθ per θ itu sama dengan L per CPT dWs dikurangi dari B ditambah L per CPT dikali Ws dikurangi W aksen dikalikan dm per M. Maka laju perubahan suhu mengikuti elemen berawan diperoleh dengan mendiferensiasikan persamaan 419 yang ada di sini terhadap waktu
dapat ditunjukkan bahwa D per dt dikali T dikurangi T aksen itu sama dengan gamma dikurangi Ts dikali dz per dt dikurangi T dikurangi T aksen ditambah L per Cp dikali Ws dikurangi W aksen dikalikan dengan E. Nah, kemudian persamaan yang mengatur suhu T dari paket tak jenuh yang terbawa adalah D per dt dikalikan dengan Tp dikurangi T atau sama dengan min E dikali Tp dikurang T dikurangi E L mu per Cp dikurangi T dikurangi lambda C dikalikan dz dt. Maka lintasan aliran udara serta tingkat vertikal dan skala waktu aliran udara tembus ke bawah dapat dihitung dengan memasukkan persamaan kecepatan aliran udara dan rasio pencampuran uapnya, atau DUP per dt sama dengan Tp dikurangi T per T dikalikan dengan G ditambah G mu dikurangi E dikali UP dikurangi U, dengan dWp per dt sama dengan min E dikali Wp dikurangi W dikurangi mu. Dalam persamaan ini, U sama dengan dz per dt adalah kecepatan vertikal dari parcel. Nah, ini adalah teori yang keempat, yaitu hambatan aerodinamis, teori gelembung, pancaran, dan gumpalan. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukuran dan daya apungnya menurut kombinasi tertentu. Dinyatakan bahwa kecepatan vertikal gelembung bergantung pada ukuran dan daya apungnya menurut kombinasi tertentu. Nah, di sini ada U sama dengan C dikali G BR dipangkatkan setengah. Itu adalah daya apung atau produk dari V dikalikan dengan B. Dilestarikan. Oleh karena itu, pada setiap saat V dikalikan B yang secara vektor itu sama dengan V0 dikalikan B0. Di mana V0 dan B0 menunjukkan volume awal dan daya apung. Dengan asumsi ini, dapat ditulis U, yaitu sebagai berikut. U sama dengan Cn dikalikan GR pangkat 3, GR0 pangkat 3, B0 dipangkatkan setengah per Z. Setelah integrasi, hasil ini berkurang menjadi Z kuadrat sama dengan 2CNT akar dari beta per M, di mana beta itu sama dengan G V0 B0. Hasil laboratorium mengkonfirmasi bahwa nilai ini dapat diaproksimasikan dengan M sama dengan 3, mendekati 3, N mendekati 4, dan C mendekati 1,2. Teori awal berfokus pada gumpalan kering, tanpa mempertimbangkan kondensasi. Untuk memodelkan konveksi alami dengan lebih baik, para peneliti telah menyempurnakan teori ini dengan memasukkan efek kondensasi, tetapi masih memerlukan parameter variabel tanpa dimensi. Studi terbaru tentang konveksi awan mengintegrasikan persamaan gerak udara dengan termodinamika, kondensasi, dan presipitasi, yang sangat mirip dengan perkembangan alami awan dan hujan. Kecepatan dan daya apung. Yang menarik secara teoritis adalah gumpalan daya apung murni yang didefinisikan oleh CQ GBUR pangkat 2 sama dengan konstan, di mana flux daya apung bersifat konstan terhadap ketinggian. Faktor bentuk C diasumsikan konstan. Gaya apung dan momentum saling terkait dengan cara berikut. Dalam interval ketinggian satuan, daya apung bersih adalah COGBR2 dan momentum adalah AURG. Daya apung di irisan udara ini sama dengan laju perubahan momentum terhadap waktu. Nah, atau kira-kira rumusnya adalah sebagai berikut. Lalu di sini adalah vertical cross sectionnya. Ini adalah gambar dari vertical cross sectionnya. Oke, kita lanjut ke nomor 4, yaitu menjawab soal mengenai yaitu mencari supersaturation dari lingkungan. Nah, diketahui epsilon 1 sama dengan 10 pangkat 1,5. Dropletnya sekitar, pertumbuhannya itu sekitar 31,1 mikrometer. Butiran awan droplet awalnya adalah 2,11 mikrometer. T-nya sama dengan 11,1 menit atau sekitar 666 second. T-nya itu sama dengan minus 10 derajat Celcius dengan tekanan sebesar 61,1 kilopascal. Nah, yang ditanya adalah S-1. Nah, yang ditanya adalah supersaturation lingkungan. Yaitu penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, kita menurunkan persamaan laju perubahan kondensasi, di mana S1 sama dengan S dikurangi I per
FK ditambah FD atau sama dengan R per DR per DT, di mana S sama dengan E per ES, yaitu adalah rasio dari saturasi lingkungan. Lalu FK menggunakan heat conduction effect dan FD merupakan diffusion effect. Maka RT sama dengan akar dari R0 kuadrat ditambah 2 epsilon 1T dikuadratkan kedua ruasnya, maka didapatkan R kuadrat T sama dengan R0 kuadrat ditambah 2 epsilon 1T. Maka kita mendapatkan epsilon 1 sama dengan R2 kuadrat T dikurangi R0 kuadrat per 2T, atau ini adalah persamaan 2, di mana epsilon 1 itu sama dengan 1 per FK plus FD. Ini nilai dari ini disebut dengan persamaan 3 yang akan disubstitusikan ke persamaan 2. Maka didapatkan epsilon 1 sama dengan S dikurangi dikalikan epsilon 1 atau sama dengan S dikurangi 1 sama dengan epsilon 1 per epsilon per epsilon I digunakan untuk mencari S1 atau supersaturasi dari ambien. Nah, maka hitungannya adalah sebagai berikut. Kita masukkan persamaan 4 untuk dan juga hal-hal yang kita ketahui di sini. Maka epsilon 1 itu sama dengan R kuadrat T dikurangi R0 kuadrat per 2T atau sama dengan 31,1 mikrometer pangkat 2 dikurangi 2,11 mikrometer dipangkatkan 2 dibagi dari 2 dikali 666 sekon, atau ini sekitar 0,72 mikrometer kuadrat per second. Nah, pada T sama dengan minus 10 derajat Celcius dan P sama dengan 61,1 kPa, maka epsilon satunya adalah 10 pangkat 1,5 atau sekitar 31,62 mikrometer kuadrat per second. Maka supersaturation-nya itu epsilon per epsilon 1 atau sama dengan 0,72 mikrometer kuadrat per sekon dibagi 31,62 mikrometer kuadrat per sekon, atau mendekati dari 0,023, yaitu sekitar 2,3%. Lalu untuk nomor 5 kita disuruh mencari nilai kecepatan angin vertikal. Nah, maka di sini adalah diketahui ketinggiannya sekitar 1,1 km, lalu RD-nya sekitar 9,8 Kelvin per kilometer, lalu ini T-nya sama dengan 4,11, lapse rate-nya 4,11 Kelvin per kilometer, lalu suhunya sekitar 21,1 derajat Celcius atau sekitar 294,1 Kelvin. Lalu gaya gravitasinya 9,8 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya adalah U, komponen U dari angin vertikal. Nah, kita memakai rumus periode dari Boussier oscillation atau T. T sama dengan 2 per U atau sama dengan 2 V per N, di mana L sama dengan ketinggian puncak dan N sama dengan Brunt-Valsalva frekuensi, yaitu disederhanakan menjadi U sama dengan Ln per 2V. Nah, ini adalah persamaan 2 dengan nilai N sama dengan G per T dikalikan TD dikurangi T dipangkatkan setengah. Ini adalah persamaan 3. Nah, substitusikan persamaan ketiga ke persamaan 2, maka didapatkan persamaan 4, yaitu U sama dengan 2 L per 2V dikali 9 per G per T dikalikan supersaturation dari lapse rate-nya adiabatik kering dikurangi lapse rate dari yang diketahui dipangkatkan setengah. Nah, maka dimasukkan semua nilainya, yaitu 110, ini dalam meter, kilometer diubah ke meter, 110 meter per 2V dikali 9,8 per 294,1 dikalikan 9,8 dikurang 4,11 dikali 10 pangkat minus 3 pangkat setengah. Maka didapatkan kecepatan angin secara vertikalnya adalah 2,41 meter per sekon. Baik, berikut merupakan referensi yang saya ambil untuk menjawab soal-soal tadi. Untuk soal nomor 1 saya mengambilnya dari sini, dari Storm and Cloud Dynamics dari William R. Catton, George H. Bryan, dan Susan Sivan de Heever.
Lalu untuk nomor 2 saya mengambil dari meteorologi terapan dari Bapak Prof. Bayong Sasjono HK. Lalu ada untuk nomor 3 saya mengambilnya dari Short Course in Cloud Physics dari RR Rogers dan MKIAU. Dan untuk nomor 4 dan 5 saya mengambilnya dari Atmospheric Science dari John M. Wallace dan Peter V. Hobbs. Sekian pemaparan jawaban dari saya. Terima kasih sudah mengikuti, semoga bermanfaat.